do. So thank you so much, I'm sorry, goodbye. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Ronald ini, kalau misalnya kita sekarang harus berpisah, apa alasannya? Kalau misalnya bertahan pun, apa alasannya? Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya dari Asosiasi Peneliti Jeritan Setiap Pengantin yang Fall. Oh, disingkat apa tuh? Avengers Sevenfold. Oh, Jadi saya suka superhero dan suka musik metal. iya. Gitu kan ya. Begini ya, perpisahan itu bukanlah sebuah tragedi. Iya. Tragedi yang sebenarnya itu adalah ketika kita menjalani kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Itu tragedi sesungguhnya. There is hell in hello, but there is good in goodbye. Ada kata good dalam kata goodbye. Yeah. Ada kebaikan dalam setiap perpisahan. Buat apa mempertahankan sebuah hubungan yang sudah tidak baik? Kata bahasa Inggrisnya begini ya. Be with someone who brings out the best in you, not the stress in you. Kalau kita udah stres sama seseorang, ya buat apa dipertahankan? Kalau misalnya terbaiknya berpisah, ya berpisah. Saya pernah berbincang dengan seorang konselor pernikahan dari Perancis. Oh, siapa itu? Namanya François Kewong. François Kewong. Oh. François Kewong dia tinggal di Paris. Saya kan lama di sana waktu itu belajar mengenai dunia Taman psikologi. Lawang kali itu. François Kewong. Saya ada kewong-kewong ya Pak. Kewong itu artinya nikah dalam bahasa Perancis. Oh, kewong. Gak gitu ngerti ya? François Kewong, seorang konselor pernikahan dari Perancis pernah berkata, mohon maaf kalau gak ngerti, ya. Le marriage, Le mérite pernikahan, ya. Le marriage est rungsing rudet, kenate tong diantep. Oh, kalau sudah mulai pumusingkan, jangan dibiarkan. Ya. Le marriage est Kalau malam rungsing. pertama harus diantup. Jangan. Emang kawin sama tawon? Gak ngerti Hah? ya. Oh. Ini dengerin baik-baik. Le marriage est rungsing rudet, kenate tong diantep. Le mending firak. Lebih baik berpisah. Kok ngerti bahasa Perancis kan ini? Oh, itu bukan bahasa Prancis, bahasa Sunda. Pirak itu berpisah, artinya lemer. Lah, itu bahasa Sunda. Ya? Pirang bukannya bule Pak. Firak. Itu pirang, ini Pirak itu pirak, berpisah. dipirak tuh dipisah, alias ditalak dong. Jadi ya. gitu kata si François Kewong ya. Ya. Jadi menurut saya, pernikahan itu bukan jaminan kita akan hidup bersama selamanya. Pernikahan itu hanya kertas. Ya. Kalau sudah tidak ada rasa cinta, rasa hormat, saling percaya, saling menghormati, menghargai, sudahi saja. Begitu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Mbak Titi ini apa yang membuat Anda misalnya sampai pada satu titik, sudah harusnya saya, apakah karena tidak ada persesuaian? Titik Sudah. Pak, bukan titik. Titik. Pada satu titik, maksudnya tuh pada satu tahap ya. Terima kasih atas bantuan Anda, tetapi sebenarnya saya tidak mau dibantu oleh Anda. Biarkan saya mencari sendiri. Saya masih mampu mencari kata-kata itu, kenapa harus Anda tolong? Pak Denny, Bapak jangan jehong gitu. Saya nggak mau ditolong sama dia. Jadi pada satu tahap, ya pakai punya dia lagi. Di mana Anda harus melakukan tindakan misalnya, ya sudah berpisah. Itu sampai satu titik seperti apa biasanya? Terus terang sebenarnya keputusan berpisah atau keputusan bercerai itu saya ambil setelah berdiskusi dulu dengan pasangan. Oh, itu jadi luar biasa, beruntung. Sebenarnya saya cukup beruntung gitu mempunyai suami-suami yang takut istri. Judul sinetron dong. Kan dari 3 suami saya itu semuanya itu adalah orang-orang yang mau untuk membicarakan ini dengan kepala dingin gitu. Terbuka dan Suka dibahas-bahas gitu. Bukan lu yang diomongin, bukan lu yang diomongin. Soalnya dia Hendrik Ceper. soalnya dia berpisahnya nggak baik-baik. Ya. Kalau saya semuanya baik-baik. Iya, betul. Jadi
memang akhirnya kita memilih, kan semua kan pilihan ya. Iya. Akhirnya kita memilih, ya sudahlah, sepertinya memang lebih baik kita memilih jalan untuk berpisah. Untuk kebaikan dua-duanya berarti ya, betul, untuk semuanya. karena kalaupun kita bertahan itu akan tidak sehat. Akan menjadi tidak sehat dan akan menjadi contoh yang buruk buat anak-anak juga. Nah, ini ada sedikit cerita. Beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba harus bertemu cukup sering dengan Bu Cek, ya, ex-husband, Ya. suami pertama saya. Nah, karena cukup sering itu, akhirnya ada teman-temannya CLBK nih ya, CLBK nih ya, padahal enggak. Terus iseng nanya ke anak-anak, kalau mama balik sama Papa Ceki gimana? Gitu. Ah, jangan mah, jangan, nggak cocok. Loh, kok tahu nggak cocok? Aduh, udah deh, Papa Ceki tuh hidupnya tuh begini, mama hidupnya begitu. Kalau misalnya bersatu lagi nggak cocok. Makanya kan kalian memilih bercerai karena kalian tahu kalian tidak cocok gitu. Jadi maksudnya gini, lebih dewasa ya. Kesimpulannya adalah mereka pun bisa lihat bahwa kita berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu kita bertahan, padahal adalah saat kita berdua sangat berbeda, anak-anak pasti juga akan resah gitu, akan risih melihat, ini kenapa sih nih orang tua gue udah tahu nggak cocok masih dipertahankan gitu, bisa begitu. Karena saya pun punya teman gitu yang bilang, gila loh, akhirnya orang tua gue mengambil keputusan bercerai, kenapa nggak dari dulu sih? Padahal kita tahu mereka nggak cocok. Ada kan yang gitu? Iya, betul. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini salah satunya jadi contoh, itu adalah pembuktiannya. Dari Anda lihat, kalau Anda mendengar dan melihat yang namanya infotainment itu semuanya... Infotainment, Pak. Ya itu kan infonya dari teman-teman juga Ya, itu. Iya, betul. Itu semuanya membicarakannya memang berpisahnya secara baik-baik. Jadi tidak ada yang namanya yang buruk-buruk yang lihat. Justru terungkap secara memang berpisah atas kemauan dua-duanya. Riko waktu itu saya sarankan untuk diskusi seperti Mbak Titi apa yang dengan terjadi? pasangannya. Tapi waktu itu Riko diskusi dengan masyarakat di kantor RW, Pak. Jadi banyak suara-suara yang tidak berkenan waktu itu. Makanya akhirnya berpisah seperti ini. Ini kalau Riko sendiri perpisahannya itu kenapa Riko harus memilih berpisah? Jangan-jangan dia dengar lagu Maggie Jet, Pak. Bukan pertemuan yang kusesali, tapi perpisahan yang perpisahan yang... lu meninggal. Ini udah. Ini udah. Ini udah kemasukan nih. Ini kemasukan EF nih. Langsung sadar. Langsung sadar. Maaf, ada tambahan sedikit sebentar ya, Mbak ya? Saya boleh menjelak dulu? Iya, boleh, silahkan. Yang lama aja Mbak, biar saya nggak ditanya. Dan kan karena saya berpisahnya juga semuanya baik-baik, jadi saya pun tidak melarang anak-anak untuk bertemu dengan bapaknya gitu. Yang saya lihat kan selama ini kalau berpisah tuh kayaknya ada yang melarang, kamu nggak boleh ketemu sama bapak kamu atau kamu nggak boleh ketemu sama ibu kamu. Bahkan kadang-kadang ditahan anaknya gitu. Nah kalau saya kan enggak. Jadi kapanpun mereka mau ketemu bapaknya silahkan. Jadi saya benar-benar membuat supaya walaupun kita berpisah tapi kita tetap sayang sama mereka gitu. Itu penting sekali, ada poinnya. Kenapa? Cipan? Gak apa-apa, dari tadi saya memperhatikan tatap mata Riko. Nampaknya topik ini membawa dia ke kisah masa lalu yang sangat pahit, Pak. Kita bisa lihat ya dari ekspresi. Saya melihat, betul, saya sama dengan Cipan. Saya melihat ada satu titik kegetiran ya, Pak? Bukan kegetiran dan juga penyesalan. Kenapa saya harus berpisah dengan dia? Soalnya gitu. kita bisa lihat kalau Mbak Titi ini kan menceritakannya dengan senyuman. Berarti dia sudah menganggap itu masa lalu, ya sudahlah. Tapi kalau Riko kayaknya ada sebuah trauma. Enggak, masalahnya gini, saya bukannya mau ngomporin, tapi istrinya kan nonton nih ya, sekarang lagi hamil gitu ya. Ini Ayu. Ini Ayu, tapi jangan dilihat bahwa ini Ayu, ini adalah kisah lama. Tidak usah diungkap-ungkap. Bapak ngajak siapa? Bapak ngajak siapa? Ayu istrinya dia, supaya kalau misalnya ini adalah kisah lamanya Riko, jadi nggak usah diungkit-ungkit, kecuali lagi kamu tersinggung sama Riko, boleh diungkit lagi ini. Tapi kalau lagi nggak usah. Ya karena kan Mbak Titi juga menceritakan lebih bijak, Pak. Iya. Dia tidak melarang untuk bertemu dengan ayahnya. Kalau ibu saya kan walaupun tidak bercerai, saya dilarang untuk bertemu dengan ayah saya. Loh kenapa, Meng? Karena ayah saya udah meninggal, Pak. Kalau mau ketemu nanti harus meninggal dong. Aduh. Ya, tampaknya saya melihat wajah-wajah jorok di wajah Anda ini. Kenapa? Dia cerainya diusir, Pak. Bapak tanya apa, Pak? Jadi gini, apa yang membuat Anda pada satu titik Anda harus berpisah?
Apakah ada berat pil? banget kayaknya dia. Ada pil, ada wheel, ada tablet. Tablet, dua kata. Kapsul. Ada timun, timun burung. Betul. Enggak, Pak. Saya dari dulu benar kata Mbak Titi. Iya. Dalam perjalanannya pasti ada pasang surut, Pak. Ya, pasti begitu. Oh iya benar. Harusnya lu pasang buntut. Biar menang ya. Ya gitu, Pak. Papa tahu pasang surut toh, Tahu. Pak? Temannya tikus surut, Pak. Curut. Ya. Curut. Ya. Backing vokalnya Mbak Titi. Ya. Curut. Saya selalu bilang juga mengatakan gini, ketika terjadi satu perpisahan dimanapun, benar kata Mbak Titi, Ya. kita coba berusaha yang terbaik. Dan masalah Sudahi saja. Begitu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Mbak Titi ini apa yang membuat Anda misalnya sampai pada satu titik, sudah harusnya saya, apakah karena tidak ada persesuaian? Titi, Sudah, Pak, bukan titik. Titi. pada satu titik maksudnya tuh pada satu tahap ya. Terima kasih atas bantuan Anda, tetapi sebenarnya saya tidak mau dibantu oleh Anda. Biarkan saya mencari sendiri. Saya masih mampu mencari kata-kata itu, kenapa harus Anda tolong? Pak Denny, Bapak jangan jehong gitu. Saya nggak mau ditolong sama dia. Jadi pada satu tahap, ya pakai punya dia lagi. Di mana Anda harus melakukan tindakan misalnya, ya sudah berpisah. Itu sampai satu titik seperti apa biasanya? Terus terang sebenarnya keputusan berpisah atau keputusan bercerai itu saya ambil setelah berdiskusi dulu dengan pasangan. Oh, itu jadi luar biasa, beruntung. Ya? Sebenarnya saya cukup beruntung gitu mempunyai suami-suami yang takut istri. Judul sinetron dong. Kan dari 3 suami saya itu semuanya itu adalah orang-orang yang mau untuk membicarakan ini dengan kepala dingin gitu. Terbuka dan suka dibahas-bahas gitu. Bukan lu yang diomongin, bukan. Mereka mau ketemu bapaknya silahkan. Ya. Jadi saya benar-benar membuat supaya walaupun kita berpisah tapi kita tetap sayang sama mereka gitu. Itu penting sekali, ada poinnya. Kenapa? Cipan? Gak apa-apa, dari tadi saya memperhatikan tatap mata Riko. Nampaknya topik ini membawa dia ke kisah masa lalu yang sangat pahit, Pak. Kita bisa lihat ya dari ekspresi. Saya melihat, betul, saya sama dengan Cipan. Saya melihat ada satu titik kegetiran ya, Pak? Bukan kegetiran dan juga penyesalan. Kenapa saya harus berpisah dengan dia? Soalnya gitu. kita bisa lihat kalau Mbak Titi ini kan menceritakannya dengan senyuman. Berarti dia sudah menganggap itu masa lalu, ya sudahlah. Tapi kalau Riko kayaknya ada sebuah trauma enggak? Masalahnya gini, saya bukannya mau ngomporin, tapi istrinya kan nonton nih ya, sekarang lagi hamil gitu ya. Ini Ayu. Ini Ayu, tapi jangan dilihat bahwa ini Ayu, ini adalah kisah lama. Tidak usah diungkap-ungkap. Bapak ngajak siapa? Bapak ngajak siapa? Ayu istrinya dia. Supaya kalau misalnya ini adalah kisah lamanya Riko, jadi nggak usah diungkit-ungkit. Kecuali lagi kamu tersinggung sama Riko, boleh diungkit lagi ini. Tapi kalau lagi nggak usah. Ya karena kan Mbak Titi juga menceritakan lebih bijak, Pak. Iya. Dia tidak melarang untuk bertemu dengan ayahnya. Iya. Kalau ibu saya kan walaupun tidak bercerai, saya dilarang untuk bertemu dengan ayah saya. Loh kenapa, Meng? Karena ayah saya udah meninggal, Pak. Kalau mau ketemu nanti harus meninggal dong. Aduh. Ya, tampaknya saya melihat wajah-wajah jorok di wajah Anda ini. Kenapa? Dia cerainya diusir, Pak. Ada teman-temannya CLBK nih ya, CLBK nih ya, padahal enggak. Terus iseng nanya ke anak-anak, kalau mama balik sama Papa Ceki gimana? Gitu. Jangan nggak cocok. Loh, kok tahu nggak cocok? Aduh udah deh, Papa Ceki tuh hidupnya tuh begini, mama hidupnya begitu. Kalau misalnya bersatu lagi nggak cocok. Makanya kan kalian memilih bercerai karena kalian tahu kalian tidak cocok gitu. Jadi maksudnya gini, lebih dewasa ya. Kesimpulannya adalah mereka pun bisa lihat bahwa kita berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu kita bertahan, padahal adalah saat kita berdua sangat berbeda, anak-anak pasti juga akan resah gitu, akan risih melihat ini kenapa sih nih orang tua gue udah tahu nggak cocok masih dipertahankan gitu, bisa begitu. Karena saya pun punya teman gitu yang bilang, gila loh, akhirnya orang tua gue mengambil keputusan bercerai, kenapa nggak dari dulu sih? Padahal kita tahu mereka nggak cocok. Ada kan yang gitu? Iya, betul. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini
Ini salah satunya jadi contoh, itu adalah pembuktiannya. Dari Anda lihat, kalau Anda mendengar dan melihat yang namanya infotainment itu semuanya... Infotainment, Pak. Ya itu kan infonya dari teman-teman juga ya, itu. Iya, betul. Itu semuanya membicarakannya memang berpisahnya secara baik-baik. Jadi tidak ada yang namanya yang buruk-buruk yang lihat. Justru terungkap secara memang berpisah atas kemauan dua-duanya. Riko waktu itu saya sarankan untuk diskusi seperti Mbak Titi.